warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatan Safira dengan NIM 2020203884202022. Saya dari program studi Tadris Matematika kelas B Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu pendidikan mengenai alat pendidikan. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Rahmatan Safira, yang kedua Nita, dan yang ketiga Muhammad Iksan. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Adapun pengertian alat pendidikan menurut para ahli, yang pertama, menurut Muharram A. Muharram A menyatakan bahwa pendidikan adalah segala sesuatu digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Yang kedua, menurut Indra Kusuma. Indra Kusuma menyatakan bahwa alat pendidikan berupa perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkret yang tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang ketiga, menurut Ahmadi menyatakan bahwa alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi dan yang dicita-citakan dengan tegas dapat mencapai tujuan pendidikan. Jadi secara umum alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan. Ahmad D. Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. 1. Alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan berbuat dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut alat-alat pembiasaan. 2. Alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara berpikir. 3. Alat-alat membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepadanya. Suwarno membedakan alat-alat pendidikan dari beberapa segi berikut. Alat pendidikan positif, negatif. Positif jika ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya contoh yang baik pembiasaan perintah, ujian, dan ganjaran. Negatif jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang jelek, misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman. Alat pendidikan preventif dan korektif. Preventif jika maksudnya mencegah anak sebelum anak berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya pembiasaan, perintah, ujian, ganjaran. Konektif jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya celaan, ancaman, hukuman. Alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Menyenangkan yaitu menimbulkan rasa senang pada anak-anak, misalnya mengajarkan dan pujian. Tidak menyenangkan yaitu yang menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak, misalnya hukuman dan celaan. Amir Dien Indra Kusuma membagi alat pendidikan ke dalam 2 kelompok. Alat pendidikan preventif, alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuannya agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses pendidikan biasa dihindari, misalnya tata tertib, ajuran, perintah, larangan, dan paksaan. Maharama A menjelaskan mengenai pembagian alat pendidikan kepada 2 kelompok. Alat pendidikan material adalah berbagai perlengkapan yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan proses pendidikan, biasanya berbentuk benda seperti meja, kursi, bangku, lemari, dan papan tulis, dan sebagainya. Non-material adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, seperti pembiasaan, menyuruh, atau suruhan atau larangan. Melarang, menganjurkan, mengajak, memuji, menegur, menghukum, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Lanjut, syarat-syarat memilih alat pendidikan yang baik dan sesuai. Yang pertama, tujuan apakah yang hendak dicapai?
dengan alat itu. Yang kedua, siapa pendidik yang menggunakan alat itu. Yang ketiga, bagaimana menggunakan alat itu. Yang keempat, anak si terdidik yang mana dikenai alat itu. Adapun tindakan pendidikan yang pertama, kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan adalah kebutuhan asasi setiap orang. Kasih sayang mempengaruhi kesehatan fisik. Anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang karena dengan kasih sayang mereka akan tumbuh lebih dewasa, mandiri, sehat, lebih semangat untuk belajar dan kuat. Kasih sayang juga menyelamatkan anak dari sifat kersil. Adapun tindakannya yaitu yang pertama, bicara jujur, apa adanya dan terus terang kepada guru. Yang kedua, memahami kondisi siswa dengan memperhatikan data diri siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak-anak agar lebih giat belajar. Tindakan yang kedua yaitu penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan baik bagi atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Contoh tindakannya yaitu yang pertama, memberikan penjelasan kepada siswa agar mudah memahaminya. Yang kedua, memberikan contoh kepada siswa mengenai pembelajaran atau kegiatan agar dapat memahaminya. Yang ketiga, orang tua yang selalu mengajarkan anaknya agar selalu patuh kepada semua orang. Kemudian tindakan yang ketiga itu tindakan tegas yang mendidik, adalah upaya pendidik untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran peserta didik atas keliru dengan tetap menjunjung tinggi hakikat martabat manusia dan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik. Contoh tindakannya yaitu ketika guru meminta siswa yang duduk paling depan mengumpulkan buku-buku pustaka yang dipinjamkan. Yang kedua, guru yang memberikan tugas dan menyelesaikan tepat waktunya. Yang ketiga, guru mengarahkan siswanya untuk saling bergotong royong. Tindakan yang keempat yaitu pengarahan dan keteladanan. Pengarahan dan keteladanan adalah suatu perilaku atau tindakan yang baik yang telah dicontohkan oleh guru atau orang tua agar anaknya tersebut menirunya. Contoh tindakannya yaitu yang pertama, jika seorang ayah memerintahkan anaknya sholat bersama. Yang kedua, guru yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran bersama. Yang kelima, tindakan pembiasaan. Tindakan pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk membiasakan individu dalam bersikap atau berperilaku dan berpikir dengan baik. Contoh tindakannya yaitu membaca Al-Quran secara berulang-ulang untuk menghafalnya. Yang kedua, melakukan pekerjaan di rumah atau di sekolah agar terbiasa. Dari materi yang kami bawakan, kita dapat menyimpulkan alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Tindakan pendidikan adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktis dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaikan atau meningkatkan mutu pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.